Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal STIS tahun 2017 ya. Sekarang kita sudah sampai di nomor 11. Soal nomor 11 ini soal tentang logaritma. Tentu pada saat kita ingin menyelesaikan soal logaritma, kita perlu tahu beberapa sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Nah, di soal nomor 11 ini ya, kita lihat 5 log 11 berpangkat 2 dikurang 5 log 2 berpangkat 2 dibagi 5 log akar 20 ya yang ditanyakan hasilnya. Nah, kita lihat dari ketiga logaritma ini, kita lihat bahwa bilangan basisnya sama ya, 5 ya. Jadi bisa kita modifikasi. Namun sebelum itu ada 3 sifat yang mungkin akan digunakan di sini ya. Yang pertama adalah yang pertama bukan sifat logaritma tapi bisa kita gunakan ya. Jadi bentuk pemfaktoran ketika bentuknya A pangkat 2 kurang B pangkat 2 atau selisih 2 kuadrat itu langsung saja A tambah B dikali A kurang B. Nah, bentuk yang di atas ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat di mana A-nya adalah 5 log 10 dan B-nya adalah 5 log 2. Sehingga bisa kita selesaikan seperti ini, kita faktorkan ya. Jadi A ditambah B, A-nya 5 log 10 tambah 5 log 2 dikali A dikurang B, 5 log 10 dikurang 5 log 2 dibagi. Nah, 5 log akar 20 ini tadi ya sama saja kalau misalkan saya tuliskan pangkat seperdua ya. Jadi ini ada kesalahan penulisan. Jadi pangkat seperduanya itu yang berpangkat adalah 20-nya ya. Jadi pangkat seperduanya di 20. Nah, melihat sifat ketiga ya, ketika ada bilangan yang berpangkat di sini, itu bisa maju ke depan ya. Ketika A ini berpangkat 1, ini bisa langsung maju ke depan. Jadi seperdua ini bisa langsung maju ke depan, menyisakan seperdua 5 log 20. Nah, selanjutnya di pembilang bisa kita gunakan itu sifat nomor 2 ya. Jadi ketika ada dua logaritma dengan basis yang sama dijumlahkan, itu langsung saja kita kalikan bilangannya. Dan ini juga ya, ketika dikurang, langsung saja dibagi. Sehingga 5 log 10 ditambah 5 log 2, ya langsung saja 10 dikali 2 aja jadi 5 log 20. Dan 5 log 10 dikurang 5 log 2, ya 10 bagi 2, 5 log 5. Nah, di bawah tetap. Nah, 5 log 5 ini bisa kita coret ya, karena dia H1. Nah, selanjutnya, 5 log 20 itu bisa kita coret karena sama, menghasilkan 1 ya. Jadi sisa dari persamaan ini adalah 1 per seperdua. Nah, tentu saja hasilnya adalah 2. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 12, soal tentang eksponen ya. Ini sebenarnya gabungan antara soal eksponen dan persamaan kuadrat. Nah, di sini diketahui bahwa 2 pangkat x kuadrat tambah 5x tambah 11 sama dengan 32 2x tambah 11. Nah, teman-teman kalau dapat soal ini ya upayakan bilangan dasar itu disamakan dulu ya. Nah, kita lihat di sini bilangan dasarnya 2, di sini 32. Nah, ternyata 32 itu sama saja kalau kita tuliskan 2 pangkat 5. Oke, sehingga ya 2 pangkat 5 dikali 2x tambah 1. Nah, ketika bilangan dasarnya sudah sama, ini berarti sudah bisa kita fokus ke pangkatnya saja ya. Jadi kita fokus ke pangkatnya saja, yaitu x kuadrat tambah 5x tambah 11 sama dengan ya 10x ya, 5 dikali masuk ke sini, 10x ditambah 5. Oke, kita sederhanakan ya, 5x dikurang 10x jadi x kuadrat min 5x ditambah 11 kurang 5 itu sama dengan 6 ya, jadi x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, yang ditanyakan adalah penyelesaian dari persamaan ini adalah A dan B. Jadi A dan B ini adalah akar-akar dari atau solusi dari persamaan yang ditanyakan ini. Yang ditanyakan adalah A tambah B atau jumlah akar-akarnya. Nah, di persamaan kuadrat ada 2 sifat yang kita pelajari ya, akar-akar ketika dijumlahkan dan akar-akar dikalikan. Nah, ketika yang ditanyakan adalah jumlah 2 akar-akarnya ya, langsung saja kita ambil min B per A ya, di mana B-nya sama dengan minus 5, A-nya sama dengan 1, jadi minus 5 per 1 sama dengan 5. Nah, yang kalau yang ditanyakan adalah perkaliannya A dikali B,
Langsung saja C per A ya, berarti 6 per 1 sama dengan 6. Karena ini ditanyakan penjumlahan, maka jawabannya adalah delta. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita ke nomor 13, soal tentang logaritma. Nah, soal di nomor 13 ini kita perhatikan bahwa bilangan dasarnya sama, yaitu A ya. A log 81 kurang 2 A log 27 tambah A log 27 ditambah A log 243 sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah nilai A. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwa di persamaan ini itu ada yang bisa kita selesaikan ya, yaitu log 27. Di sini ada min 2 A log 27 dan di sini A log 27, sehingga ketika kita operasikan ini menyisakan ya minus 2 ditambah 1 sehingga sisa minus 1 A log 27. Jadi sisa ini persamaannya yang akan kita lanjut untuk kerjakan. Nah, ada 3 ya sifat sama dengan yang tadi ya di soal sebelumnya yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Ini adalah sifat-sifat yang mungkin paling sering akan digunakan. Jadi ketika bilangan dasarnya sama ya, berarti operasi-operasi penjumlahan dia jadi perkalian dan operasi kurang dia akan menjadi pembagian. Sehingga persamaan logaritma ini bisa kita tuliskan ya 81 tambah 243 ya, karena dikali 243 karena di sini tambah ya baru jadi kali, terus dibagi 27 karena di sini kurang. A log 81 kali 243 per 27 sama dengan 6. Nah, 243 dan 27 bisa kita bagi ya, sama-sama dibagi 27 menghasilkan ya 9 ya, 243 bagi 7 9. Jadi sisa A log 81 dikali 9 sama dengan 6. Nah, ini boleh kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya. 81 itu 3 pangkat 4, 9 itu 3 pangkat 2, jadi 3 pangkat 6 ya. Nah, sekarang menggunakan sifat nomor 3 ya, pangkat ini bisa pangkat 3 pangkat 6 ya. 6 dibagi pangkatnya A 1 ya, jadi 6-nya ke depan, sisa A log 3 sama dengan 6. Jadi 6 dikali A log 3 sama dengan 6. Otomatis di sini harus 1 ya. Untuk A log 3 supaya dia 1, otomatis bilangan yang di atas yang di bawah harus sama. Oleh karena itu A-nya sama dengan 3. Oke, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.